Bab 28. Jangan marah lagi. Nona Jian tidak berbasa-basi dan mengibaskan lengan pakaiannya. Sebuah kekuatan yang mengerikan seketika bergejolak dari tengah udara. Begitu kekuatan yang hebat itu muncul, dimensi di sekeliling langsung diguncang hingga hancur. Raut wajah Fandi sontak berubah drastis. Dia bergegas mengendalikan kapal awan untuk melarikan diri ke kejauhan. Di sisi lain, tetua berjubah hitam juga merasa sangat ketakutan. Dia mengangkat tangan kanannya, dimensi yang tidak terhitung jumlahnya bertumpuk untuk membentuk sebuah penghalang dimensi yang tebal. Akan tetapi, saat bersentuhan dengan kekuatan milik Nona Jian, penghalang dimensi itu langsung hancur. Saat ini, sesosok bayangan mendadak muncul di hadapan tetua berjubah hitam. Bam! Tetua berjubah hitam yang sedari awal sudah mengalami cedera berat sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tenggorokannya langsung diserang oleh tinju wanita itu. Kelak! Kepala tetua berjubah hitam terbang keluar dalam sekejap, membuat darah menyembur. Wanita itu mengibaskan lengan pakaiannya. Jasad tetua berjubah hitam itu langsung terbakar, lalu menghilang tanpa jejak. Setelah membunuh tetua berjubah hitam, wanita itu bermaksud untuk pergi. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat kapal awan Akademi Guanxuan yang berada di sebelah kanan. Pada saat ini, kapal awan terhuyung-huyung dan berada di ambang kehancuran. Dikarenakan kekuatan wanita itu terlalu dahsyat, kapal awan bahkan tidak mampu menahan sisa-sisa kekuatan serangannya. Wanita itu mendadak menghilang dari tempat semula. Saat muncul lagi, dia sudah berada di atas kapal awan. Selain itu, saat ini kapal awan juga kembali stabil. Fandi melihat ke arah wanita yang berdiri di tempat yang tidak jauh darinya, lalu bergegas memberi salam dan berkata, "Senior, kami berasal dari Akademi Guanxuan Negara N." Sebelum kata-katanya selesai diucapkan, wanita itu sudah muncul di hadapan Sander. Melihat ini, raut wajah Fandi sontak berubah drastis. Saat ini, Ella langsung mengadang di depan Sander. Dia menatap wanita itu dengan waspada, tetapi tatapannya tidak menunjukkan perasaan takut. Wanita itu menatap Ella sekilas dan berkata, "Aku tidak berniat buruk." Setelah berkata demikian, dia berkata kepada Sander, "Kemarilah, biar kulihat." Sander berjalan ke hadapan wanita itu dengan ekspresi tenang, tetapi pedang Hangdao di tubuhnya sudah bersiaga. Wanita itu menatap Sander selama beberapa saat, sorot yang rumit melintas di matanya. "Siapa namamu?" Sander menatap wanita itu dan menjawab, "Sander Ye." "Sander Ye." Wanita itu berkata dengan suara pelan, "Sander." Semua orang yang hadir menatap wanita di depan mereka dengan raut wajah yang sangat berwaspada. Kemudian, wanita itu tersenyum kecil dan raut wajahnya menjadi jauh lebih lembut. "Apakah kamu mau pergi ke dataran tengah negara es?" Sander menggeleng dan berkata, "Mau pergi ke dunia atas." "Dunia atas?" Wanita itu sedikit mengerutkan alis. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum kecil dan berkata, "Kelak kalau kamu datang ke dataran tengah negara es, kamu bisa mencariku." Setelah berkata demikian, dia merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah giok perlahan-lahan mendarat di hadapan Sander. Sander bertanya dengan sedikit kaget, "Senior, ini apa?" Wanita itu berkata sembari tersenyum, "Aku berada di klan dewa. Datang cari aku dengan membawa giok ini, tidak ada anggota klan dewa yang akan menghalangimu." Sander bertanya dengan bingung, "Senior, apakah kamu mengenalku?" Wanita itu mengejapkan matanya dan berkata, "Bukankah kita sudah saling mengenal sekarang?" Sander tidak bisa berkata-kata. Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Bocah, aku menantikan kedatanganmu di dataran tengah negara es." Selesai berbicara, wanita itu langsung berbalik.
Detik berikutnya, dimensi di hadapannya mendadak retak, lalu dia berjalan memasuki retakan dimensi tersebut dan langsung menghilang. Di tempat semula, Sander menatap giok di tangannya dengan ekspresi tercengang. Wajah Fandi dan yang lainnya juga penuh dengan kebingungan. Sander berkata di dalam hati, "Tuan Pagoda, dia sepertinya mengenalku." Pagoda kecil berkata, "Hanya perasaanmu." Sander sedikit mengerutkan alisnya. Pagoda kecil berkata lagi, "Coba dipikirkan, dia adalah orang yang begitu hebat. Bagaimana mungkin mengenalmu? Dia mungkin hanya tertarik untuk sesaat." Dan berkata dengan suara pelan, "Benar juga, dia begitu kuat, tidak mungkin mengenalku. Jangan-jangan, dia mengenal orang tuaku." Pagoda kecil terdiam. Sial. Bocah ini tidak bisa dibohongi dengan mudah. Sander memanggil, "Tuan Pagoda." Pagoda kecil berkata, "Saat ini, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanmu. Kamu sudah melihatnya kekuatannya, kan? Bukankah mengerikan?" Sander mengangguk dan berkata dengan raut wajah serius, "Sangat mengerikan." Pagoda kecil berkata, "Berkultivasilah dengan gigih. Kekuatan adalah yang terpenting, yang lain hanyalah sesuatu yang ilusi." Sander mengangguk. Dia memang masih punya keraguan, tetapi juga tidak terus bertanya. Akan tetapi, firasat memberitahunya bahwa Tuan Pagoda menyembunyikan rahasia tertentu. Saat ini, Ella mendadak bertanya, "Sander, kamu mengenal senior tadi?" Sander menggeleng. "Tidak kenal." Ella sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, "Tidak kenal." Sander menjawab seraya tersenyum getir, "Sungguh tidak kenal." Ella mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau begitu, dia pasti melihat bakatmu yang luar biasa, jadi ingin menjalin jodoh yang baik denganmu." Sander berkata sembari tersenyum, "Mungkin saja." Ella mengangguk. Dia dan Fandi saling bertatapan, tetapi tidak ada yang berbicara. Masalah ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Akan tetapi, keduanya juga tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan lagi. Kapal awan terus melaju ke depan. Grace menghampiri Sander, lalu melirik Sander sekilas. Sebelum berkata, "Kupikir kamu menjadi sedikit misterius." Sander berkata sembari tersenyum, "Karena masalah senior tadi." Grace mengangguk dan berkata, "Dia pasti mengenalmu. Hanya saja, kamu tidak mengenalnya." Sander tidak berbicara. Grace tersenyum kecil. "Dari yang ku ketahui, kamu diadopsi oleh kediaman Y, benar?" Sander mengangguk. Grace berkata dengan suara pelan, "Apakah kamu tahu tentang latar belakangmu?" Sander menggeleng pelan dan berkata, "Aku tidak tahu detailnya dan hanya mengetahui satu hal, aku adalah anak haram yang tidak boleh diketahui orang-orang. Orang tuaku menitipkanku di keluarga Y untuk melindungiku." Anak haram. Alis Grace sedikit berkerut. Grace tahu bahwa di beberapa keluarga bangsawan, anak haram tidak boleh diketahui orang-orang. Selain itu, keluarga utama berpikir bahwa anak haram lebih banyaknya adalah hal yang memalukan. Grace menatap Sander sambil tersenyum kecil. "Tidak perlu memedulikan identitas ini. Tidak peduli kamu adalah anak di luar nikah atau bukan, itu sama sekali tidak berbeda bagiku. Di hatiku, kamu adalah Sander." Sander berbalik untuk menatap ke kedalaman langit berbintang. "Grace, kelak identitasku mungkin akan mendatangkan bahaya yang sangat besar. Aku..." Grace berjalan ke sisi Sander, lalu berkata sembari tersenyum, "Kalau benar-benar ada bahaya, kita akan menghadapinya bersama-sama." Sander sedikit tertegun. Kemudian, dia menoleh untuk menatap Grace yang sedang memandangi kedalaman langit berbintang. Rambutnya berkibar dengan ringan dan terlihat sangat cantik. Sander sontak merasa sedikit terpesona. Setelah itu, mereka berdua berbincang sepanjang malam di geladak kapal. Keesokan harinya,
kapal awal memasuki salah satu formasi teleportasi di langit berbintang. Fandi menyimpan kapal awan, lalu membawa semua orang ke dalam formasi teleportasi. Setelah formasi teleportasi diaktifkan, mereka segera menghilang dari dalam formasi teleportasi. Tidak tahu berapa lama kemudian, rombongan Fandi tiba di depan sebuah kota kuno. Tinggi tembok kota kuno ini hampir mencapai 3 meter, sedangkan lebar gerbang kota mencapai puluhan meter dan terlihat sangat megah. Di depan gerbang kota, ada banyak orang yang keluar masuk dan terkesan sangat ramai. Melihat kota kuno di hadapannya, Sander berkata dengan kagum, "Kota ini megah sekali." Henki dan yang lainnya juga mengangguk pelan dan menunjukkan tatapan penuh kekaguman. Gary tertawa keras dan berkata, "Sander, ini adalah kota atas. Keluarga Xiao tinggal di sini, nanti kita bisa beristirahat di kediaman Xiao kami." Sander bertanya kepada Gary, "Gary, kamu berasal dari dunia atas?" Gary mengangguk, "Benar." Sander berkata sembari tersenyum, "Apakah ujian bela diri kali ini akan diadakan di kota atas?" Gary menggeleng dan berkata, "Bukan, ujian bela diri diadakan di kota Yun." Sander bertanya sambil mengerutkan alis, "Kota Yun?" Gary berkata sambil menunjuk ke arah langit, "Lihatlah." Sander menoleh dan melihat ke langit. Sebuah kota besar yang megah samar-samar terlihat dari tengah lapisan awan. Semua orang tertegun ketika melihat pemandangan ini. Gary berkata sembari tersenyum, "Ketika pertandingan bela diri dimulai, akan ada proyeksi awan yang diproyeksikan ke 360 negara secara bersamaan. Jadi, para penduduk di 360 negara bisa menonton pertandingan bela diri kita." Sander bertanya seraya mengejapkan matanya, "Apa arti proyeksi awan?" Gary menjelaskan sembari tersenyum, "Proyeksi awan adalah fungsi khusus yang dikembangkan oleh Paviliun Xianbao. Aku juga tidak tahu tentang detail fungsinya. Pokoknya, akademi di 360 negara bisa menyaksikan pertandingan bela diri kita. Dengan kata lain, selama masuk peringkat 10 besar, namanya benar-benar akan menjadi terkenal." Sander berkata dengan suara pelan, "Wawasanku telah bertambah." Gary tertawa keras dan berkata, "Katanya, barang-barang unik di dataran tengah negara es lebih banyak." Pada saat ini, seorang tetua berjalan kemari dari kejauhan. Dia melangkah dengan cepat ke depan mereka, lalu memberi salam kepada Fandi, "Ketua Akademi Song, kepala keluarga sudah menyiapkan perjamuan, silakan." Fandi tersenyum kecil dan menjawab, "Terima kasih." Tetua itu bergegas memberi salam lagi dan berkata, "Ketua Akademi Song terlalu sungkan." Ketika Sander ingin berbicara, sebuah suara tawa mendadak terdengar dari kejauhan. "Adik Ella, kenapa tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang? Apakah kamu meremehkan kakak?" Mendengar suara ini, tatapan Ella seketika menjadi dingin. Sander menatap Ella sekilas, lalu berbalik untuk melihatnya. Di tempat yang tidak jauh dari mereka, seorang pria paruh baya sedang berjalan kemari dengan perlahan bersama seorang wanita berpakaian warna hijau. Melihat pria paruh baya itu, niat membunuh di tatapan Ella sama sekali tidak disembunyikan. Fandi berkata dengan suara rendah, "Tenanglah." Ella tidak menjawabnya. Pria paruh baya dan wanita berpakaian hijau itu berjalan ke depan mereka. Pria paruh baya itu menatap Ella, lalu berkata sembari tersenyum, "Adik Ella, lama tidak bertemu." Ella berkata dengan ekspresi datar, "Kelihatannya, kamu sedari tadi sudah menungguku di sini." Pria paruh baya itu berkata sembari tersenyum, "Aku tahu kamu akan datang kali ini. Tetapi, kurasa ini adalah terakhir kalinya kamu datang ke sini. Karena kalau tidak terjadi kecelakaan, Akademi Guansuan Negara N kalian akan menduduki peringkat terakhir lagi."
Suaranya sangat lantang sehingga terdengar oleh orang-orang di sekeliling. Saat mendengar nama Akademi Guansuan Negara N, tatapan orang-orang yang hadir di sana tertuju pada rombongan Sander. Mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Akademi Guansuan Negara N menduduki peringkat terakhir selama ratusan tahun, jadi mereka juga disebut sebagai raja peringkat terakhir. Ella menatap pria paruh baya itu dengan niat membunuh yang terpancar dari matanya. Saat ini, Fandi mendadak berkata dengan suara pelan, "Jangan membuat mereka menemukan alasan untuk mempersulit rombongan Sander. Ayo, kita pergi." Setelah terdiam sejenak, Ella berbalik dan meninggalkan tempat itu. Namun, pada saat ini, wanita berpakaian hijau di sebelah pria paruh baya itu berkata dengan nada menyindir sambil menatap Ella, "Dialah wanita suci sekte Suantian pada kala itu. Sungguh mengecewakan, dia hanya seorang pecundang." Grace memicingkan mata dan mengepalkan tangan kanannya. Namun, pada saat ini, seseorang sudah memelesat keluar. Orang itu adalah Sander. Kecepatan Sander sangat tinggi, ditambah jaraknya sangat dekat dengan wanita berpakaian hijau itu. Alhasil, wanita berpakaian hijau itu tidak bisa bereaksi saat tenggorokannya dicengkeram oleh Sander dan ditekan dengan kuat ke belakang. Bang! Pria paruh baya itu ingin bertindak, tetapi Ella sudah mengadang di hadapannya, sementara Fandi juga sudah langsung muncul di belakang pria paruh baya itu. Saat ini, Sander langsung menarik rambut wanita itu, lalu menyeretnya ke hadapan Ella. Kemudian, dia menatap wanita berpakaian hijau yang raut wajahnya tampak terdistorsi itu dan berkata, "Minta maaf kepada instrukturku." Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan garang, "Aku dari sekte Suantian." Sander langsung menamparkan pipi kanan wanita berpakaian hijau itu. Bang! Wajah kanan wanita berpakaian hijau itu langsung menjadi bengkak. Ah! Wanita berpakaian hijau itu berteriak dengan murka dan menggila, "Beraninya kamu menghinaku? Aku dari sekte Suantian." Sander kembali menamparkan pipi kiri wanita berpakaian hijau itu. Bang! Wajah kiri wanita berpakaian hijau itu membengkak dalam sekejap. Dia berteriak dengan marah seperti orang gila, "Kalau berani, bunuh saja aku. Kalau berani, bunuh saja aku." Sander langsung mengeluarkan sebilah belati. Dia meletakkan belatinya di tenggorokan wanita itu, lalu menggores sedikit demi sedikit. Ah! Kali ini, wanita berpakaian hijau itu akhirnya merasa takut. Dia bergegas berkata, "Aku minta maaf, maaf, maaf." Sander melepaskan wanita berpakaian hijau itu. Kemudian, dia berjalan ke hadapan Ella dan berkata dengan suara pelan, "Dia sudah minta maaf, jangan marah lagi." Ella menatap Sander dan tidak berbicara. Bersambung.